Demokrasi Athena, c. 507 SM. Administrasi ada di tangan banyak orang dan bukan segelintir orang. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani demos, rakyat, dan kratos, aturan. Demokrasi yang berkembang di Athena kuno sekitar tahun 507 SM dan berkembang dalam bentuknya yang paling murni dari tahun 462 hingga 322 SM, meskipun dengan beberapa gangguan, memberikan model untuk apa yang telah menjadi bentuk pemerintahan yang dominan di dunia. Pada tahun 2015, 125 dari 195 negara di dunia adalah negara demokrasi elektoral. Demokrasi Athena kuno, bagaimanapun, berbeda dari bentuk modernnya, yang mencerminkan sejarah Athena dan negara-negara Yunani yang bertikai pada zaman itu. Oligarki dan hoplites. Setelah kekacauan zaman kegelapan Yunani kuno periode yang mengikuti kehancuran peradaban Mycenaean sekitar 1100 SM dan berlangsung hingga sekitar abad ke-9 SM, sebagian besar negara kota yang muncul berkembang menjadi oligarki, dengan bangsawan yang kuat memonopoli pemerintahan dan melayani kepentingan mereka sendiri. Di Athena, Areopagus, dewan dan pengadilan hukum yang terdiri dari orang-orang keturunan bangsawan mengendalikan mesin negara, mengangkat pejabat dan menjabat sebagai pengadilan sipil, sedangkan kelas bawah, thetes, dikeluarkan dari jabatannya. Namun, perkembangan model tentara warga, hoplite, pada abad ke-8 hingga ke-7 SM terbukti mengganggu mereka yang berkuasa, karena hal itu mengarah pada tingkat egalitarianisme tertentu. Hoplite adalah orang-orang di infanteri berat, terutama warga negara merdeka, yang taktik utamanya adalah barisan depan, sebuah formasi militer di mana tentara berdiri dalam barisan yang padat, dengan perisai masing-masing melindungi hoplite di sebelah kirinya. Siapapun yang mampu membeli senjata dan baju besi akan mempertaruhkan nyawanya untuk membela negara. Akibatnya, muncul semacam kelas menengah, yang menyatakan bahwa pelayanan harus membawa kewarganegaraan penuh dan perwakilan politik. Pada saat yang sama, kelas bawah juga mengajukan tuntutan, dan ketegangan antara mereka dan kelas atas atas isu-isu utama, seperti reformasi pertanahan dan perbudakan hutang, mengancam akan menyebabkan kehancuran sipil. Solon dan Kleisthenes. Di Athena, beberapa ketegangan ini meredat sekitar tahun 594 SM oleh reformasi negarawan Solon. Dia menetapkan undang-undang yang menyatakan semua warga negara dapat memberikan suara dalam urusan negara, dan bahwa pengadilan hukum harus menerima semua warga negara. Namun, pada saat yang sama, dia menenangkan kelas atas dengan memperkenalkan oligarki bergradasi di mana kekuasaan berhubungan dengan kekayaan aristokrasi akan mengontrol jabatan tertinggi, kelas menengah dengan jabatan yang lebih rendah, dan orang miskin dapat dipilih dengan undian untuk menjadi juri. Pada akhir abad ke-6 SM, Athena jatuh di bawah kekuasaan tiran Pisistratus dan putra-putranya. Sebagai tanggapan, sebuah faksi bangsawan yang dipimpin oleh Kleisthenes bersekutu dengan anggota masyarakat yang lebih rendah untuk mengambil alih kekuasaan. Institusi demokrasi sejati di Athena secara tradisional berasal dari titik ini, sekitar tahun 507 SM. Kleisthenes memperkenalkan pemerintahan kerakyatan sejati, atau demokrasi langsung, yang memungkinkan semua warga Athena untuk memberikan suara langsung pada kebijakan Athena, tidak seperti kontemporari representative demokrasi perwakilan kontemporer, di mana rakyat memilih perwakilan untuk bertindak sebagai legislatif. Dia juga mengatur kembali warga negara menjadi unit-unit berdasarkan geografi daripada kekerabatan, memutuskan ikatan tradisional yang menopang masyarakat aristokrat Athena, dan menetapkan penyortiran pemilihan acak warga negara untuk posisi pemerintahan daripada mendasarkan pilihan pada keturunan. Selain itu, ia merestrukturisasi bule dewan beranggotakan 500 orang, yang menyusun undang-undang dan mengusulkan undang-undang kepada majelis pemilih, Eklesia. Pada tahun 501 SM, komando militer dipindahkan ke jenderal yang dipilih secara populer, strategoi.
Pada tahun 462 SM, Ephialtes menjadi pemimpin gerakan demokrasi di Athena dan, bersama dengan wakilnya Perikles, dia membubarkan Dewan Areopagus, mengalihkan sebagian besar kekuasaannya ke bule, eklesia, dan pengadilan warga. Ephialtes dibunuh pada tahun 461 SM dan Perikles mengambil alih kepemimpinan politik, menjadi salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Yunani kuno. Demokrasi yang sempurna. Athena sekarang memiliki demokrasi langsung yang sejati, tetapi banyak orang tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam sistem tersebut karena mereka tidak dianggap sebagai warga negara sejati. Hak politik dibatasi untuk pria dewasa Athena, wanita, orang asing, dan budak dikecualikan. Pada abad keempat SM, dari total populasi Attika yang berjumlah 300.000 wilayah Yunani yang dikuasai oleh Athena hanya 30.000 orang yang merupakan populasi pemilih. Secara teori, laki-laki menjadi warga negara pemilih pada usia 18 tahun, tetapi karena mereka umumnya bertanggung jawab atas dinas militer selama 2 tahun, mereka tidak terdaftar dalam daftar nama dewan sampai mereka berusia 20 tahun, dan tidak mendapatkan hak politik penuh mereka sampai usia tersebut. Dari 30. Selama Pentekontaetia, dekade antara kemenangan Yunani dalam Perang Persia, 479 SM, dan dimulainya Perang Peloponnesia, 431 SM, Athena mencapai puncak kejayaannya. Pada tahun 447 SM, Perikles mengambil alih perbendaharaan Liga Delian, konfederasi anti-Persia yang telah menjadi wadah hegemoni Athena, untuk membangun sebuah kuil yang megah, Parthenon, di atas bukit berbatu yang dikenal sebagai Akropolis. Kewarganegaraan Athena sangat didambakan, dan pada tahun 451 SM Perikles mengeluarkan undang-undang yang membatasinya untuk pria yang orang tuanya sama-sama orang Athena. Sebuah pusat filsafat. Selain sebagai negara kota paling kuat di Yunani kuno, Athena juga merupakan wadah arah baru yang revolusioner dalam filsafat, sebagian besar karena Socrates, C4693999 SM. Filsuf Yunani sebelumnya, yang secara kolektif dikenal sebagai Prasokrates, telah memperkenalkan revolusi mereka sendiri dalam pemikiran manusia pada abad ke-5 dan ke-6 SM. Mereka menolak penjelasan supernatural untuk dunia, kekuatan penjelas mitologi, dan otoritas tradisi, dan berangkat untuk menemukan asal-usul dan cara kerja dunia alami melalui akal dan pengamatan. Filsuf alam Prasokrates mengembangkan teori tentang unsur-unsur, klasifikasi alam, dan bukti matematis dan geometris. Sokrates mengalihkan pertanyaannya ke dalam hal-hal yang lebih manusiawi seperti yang dikatakan Cicero tentangnya, dia menurunkan filsafat dari surga. Metode Sokrates hanyalah mengajukan pertanyaan apa itu persahabatan? Apa itu keadilan? Apa itu pengetahuan? Metode Sokrates cenderung mengungkapkan batas-batas pemikiran yang ada, seringkali membuat orang terlihat bodoh atau sombong. Oleh karena itu, Sokrates tidak populer dan akhirnya dia dituduh melakukan 2 kejahatan oleh musuh-musuhnya: merusak pemuda dengan mendorong mereka untuk melawan pemerintah, dan ketidaksopanan, atau kurangnya rasa hormat kepada para dewa. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman mati. Penerus Sokrates. Nasib Sokrates dianggap sebagai dakwaan demokrasi oleh penerusnya, khususnya Plato, C42838 SM, yang melihatnya sebagai martir demi kebenaran. Plato menjalankan sebuah sekolah, akademi, dan mengembangkan gagasan tentang kebenaran universal dan metafisika yang telah membentuk semua agama dan filsafat berikutnya di dunia barat. Muridnya Aristoteles, 384-322 SM, menjadi sama-sama berpengaruh, mendirikan sekolah bacaan dan menulis tentang beragam topik seperti politik, etika, hukum, dan ilmu pengetahuan alam. Platon menentang demokrasi, karena dia percaya bahwa rakyat tidak cukup diperlengkapi dengan rahmat filosofis untuk membuat undang-undang, dan jika pemerintahan diserahkan ke tangan rakyat biasa, tirani warga negara akan muncul. Di republik idealnya,
para filsuf yang tercerahkan akan memerintah sebagai raja. Dia juga menantang prinsip dasar demokrasi kebebasan, eleutria, yang dia yakini dapat mengalihkan orang dari pengejaran etika yang tepat dan menyebabkan perpecahan sosial. Jatuhnya demokrasi. Selama Perang Peloponnesia, 431-404 SM, di mana Athena akhirnya dikalahkan oleh Spartan, demokrasi Athena ditangguhkan dua kali, pada tahun 411 dan 404 SM. Oligarki Athena mengklaim bahwa posisi lemah Athena disebabkan oleh demokrasi dan memimpin kontra-revolusi untuk menggantikan pemerintahan demokratis dengan oligarki yang ekstrim. Dalam kedua kasus tersebut, pemerintahan demokratis dipulihkan dalam waktu 1 tahun. Demokrasi berkembang pesat selama 8 dekade berikutnya. Namun, setelah penaklukan Makedonia atas Athena di bawah Philip II dan putranya Alexander, kemudian Alexander Agung, pada 322 SM, demokrasi Athena dihapuskan. Itu kadang-kadang dipulihkan pada zaman Helenistik pada abad pertama dan kedua NDSM, tetapi penaklukan Romawi atas Yunani pada tahun 146 SM secara efektif membunuhnya. Meskipun pemerintahan demokratis telah dibatalkan, sains dan filsafat Athena tetap hidup. Kemasyhuran dan pengaruh Plato dan Aristoteles bertahan selama berabad-abad berikutnya, dan sebagian besar karya mereka terus memengaruhi pemikiran Barat hingga hari ini. Perikles C4954229 SM, menjadi demokrat Athena yang paling terkenal dan pemimpin negara kota selama sekitar 30 tahun. Dia menjadi terkenal sekitar tahun 462 SM, ketika dia membantu politisi Ephialtes membongkar Areopagus, benteng terakhir kontrol oligarki. Setelah kematian Ephialtes, Perikles melakukan reformasi lebih lanjut, termasuk pengenalan gaji bagi mereka yang bertugas di pengadilan, bahkan memungkinkan warga negara termiskin untuk menyampaikan pendapatnya. Dia juga diakini telah membantu mendorong kebijakan luar negeri Athena yang tegas ketika kota itu berusaha untuk mengeksploitasi dominasinya atas Liga Delian. Selama tahun 440 dan 430 SM, Perikles terlibat dalam program pembangunan publik yang ambisius yang memicu kontroversi di dalam negeri, di mana dia melawan pemberontakan, dan di luar negeri, di mana dia dikutuk karena meminta uang dari Liga Delian untuk membayar Parthenon. Meskipun demikian, dia populer dan terpilih sebagai jenderal setiap tahun sejak tahun 443 SM.